Shalom, berjumpa kembali dengan saya, Jimmy Swadi, dalam acara Berjalan dalam Kasih Karunia Tuhan. Dan hari ini kita akan berbicara dengan topik kerendahan hati membawa keberuntungan. Kesombongan itu membawa kehancuran. Ya, kalau kita pelajari dari pertama, Lucifer adalah malaikat yang diciptakan Tuhan dengan luar biasa. Tapi karena kesombongan, maka dia jatuh. Ya, dihukum oleh Tuhan, dibuang ke bumi ini karena kesombongan, karena ketidakadanya kerendahan hati, menyadari siapa dirinya. Kemudian kita lihat juga hal yang kedua terjadi dengan manusia. Manusia pertama jatuh juga karena apa? Tidak adanya kerendahan hati. Padahal dia sudah begitu luar biasa, Allah tinggal bersama dia, segala sesuatu boleh. Ya, dikatakan hanya satu, pohon pengetahuan akan baik dan jahat yang tidak boleh dimakannya. Dan dia melakukannya karena apa? Karena dia ditipu oleh si ular untuk menyamai Tuhan. Kembali karena ketidakadanya kerendahan hati. Tetapi sebaliknya kesombongan membuat dia jatuh di dalam dosa. Dan saudara lihat, akibat daripada dosa, akibat dari tidak adanya kerendahan hati, membuat Adam harus dibuang dari Taman Eden. Dan berikutnya kita lihat, kutuk itu dijatuhkan, bahwa manusia akan berkeringat untuk mencari makan kehidupannya. Dan wanita akan menahan kesakitan pada waktu melahirkan. Nah, saudara lihat betapa dahsyatnya ya jika kerendahan hati itu diabaikan. Tetapi kita juga mau lihat ya bagaimana dengan berkat keberuntungan yang didapat jika seseorang mempunyai kerendahan hati. Kenapa? Karena orang yang punya kerendahan hati menyadari dirinya siapa, menyadari bahwa dia memerlukan Tuhan yang adalah Allah, yang adalah pencipta. Ya, ini sering kita nggak sadar. Termasuk di dalam pekerjaan, saudara. Seringkali kita lupa di dalam kita menyelesaikan masalah, menyelesaikan persoalan, menyelesaikan satu tugas yang diberikan entah apapun lah oleh atasan kita, atau kita bekerja atau apapun. Kita memimpin perusahaan, seringkali kita lupa untuk mencari hikmat dari Tuhan, untuk mencari pimpinan Tuhan, dan kita memutuskan segala sesuatu dengan cara kita. Dan kita tidak sadar sebenarnya kita tidak menyertakan Tuhan di dalam kita mengambil keputusan. Pada waktu kita mengambil keputusan sendiri dengan cara kita sendiri, sebenarnya kita nggak sadar kita sedang menganggap diri kita mampu. Yang seharusnya terjadi adalah kerendahan hati yang muncul dalam kita. Bertanya dulu sama Tuhan. Tuhan, benar nggak kalau saya ngambil keputusan begini? Tuhan, benar nggak kalau aku melakukan ini? Tuhan, benar nggak kalau saya menjalankan ini seperti ini? Dan orang-orang yang punya kerendahan hati itu ya, kalau kita lihat hidupnya akan berhasil. Kenapa? Karena pada waktu dia merendahkan hati di hadapan Tuhan, penyertaan Tuhan akan jelas. Saudara, saya juga mau kita lihat apa yang terjadi di Alkitab Perjanjian Lama, di Raja-Raja. Kalau saudara pernah mendengar tentang Naaman, seorang panglima perang dari kerajaan Aram, ya, dia seorang panglima yang luar biasa dikatakan ya, dan sangat disayang oleh rajanya. Tetapi satu hal, dia menderita kusta, sakit kusta. Kita melihat 2 Raja-Raja 5 ya. Di ayat yang pertama dikatakan Naaman adalah panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya yang sangat disayanginya. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Di sini diceritakan bahwa Naaman yang sakit kusta ini pernah menangkap, membawa tawanan adalah seorang wanita dari Israel, dan wanita ini bekerja pada istrinya, menjadi pelayan pada istrinya, dan gadis kecil ini memberitahukan kepada nyonyanya ya, istri daripada Naaman, bahwa
Di Israel ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan, yang punya kuasa, seorang nabi yang dipakai oleh Allah untuk membuat mujizat-mujizat kesembuhan. Oleh sebab itu, kemudian Naaman menghadap rajanya dan minta izin bahwa dia boleh pergi ke kerajaan di Israel. Dan dengan niat yang baik, Raja Aram membuat surat kepada Raja Israel memberitahukan bahwa aku mengirim seorang untuk disembuhkan, didoakan. Disembuhkan, didoakan. Nah, kemudian yang terjadi saudara, kalau kita baca kemudian tentang cerita daripada Naaman ini, ada dua hal berbicara tentang kerendahan hati dan kesombongan. Di ayat 7, 2 Raja-Raja 5 ayat 7, ini berbicara kesombongan, bahwa segera sesudah Raja Israel itu membaca surat itu, dikoyakkanlah jubahnya, serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Nah, saudara lihat, Raja Israel karena merasa dia seorang raja, dan pada waktu dia menerima surat dari Raja Aram, karena kesombongan yang ada dalam dirinya, maka dia salah tangkap terhadap isi surat itu. Seharusnya dia berbangga, kalau ada kerendahan hati dalam dirinya, seharusnya yang terjadi adalah kerendahan hatinya. Dia bersyukur seharusnya bahwa ada raja lain yang minta tolong kepada dia. Betul nggak? Seharusnya kalau dia mau berpikiran positif, dia akan berpikiran seperti itu. Dia akan bangga bahwa ada raja lain yang minta tolong. Tetapi yang terjadi sebaliknya, saudara. Bukan kerendahan hati yang dalam raja, tetapi sebaliknya. Sehingga yang ada adalah dia membaca surat itu, bukan ucapan syukur, bukan rasa bangga, tetapi dia marah. Kenapa? Karena dia menganggap seolah-olah Raja Aram membuat gara-gara. Yaitu ingin mencemooh dia, bahwa dia mampu membuat mujizat atau tidak. Lihat saudara, ini beda tipis. Beda tipis. Nah, untung sekali bahwa hal ini didengar oleh Elisa. Oleh Nabi Elisa, dia mendengar kabar bahwa ada panglima perang daripada Raja Aram yang datang, yang sakit kusta, datang menghadap dan ingin didoakan, disembuhkan. Sehingga Elisa buru-buru mengirim kabar kepada raja supaya Naaman ini datang kepada dia. Maka Naaman ini dikirim kepada Elisa. Dan apa yang terjadi? Hal yang kedua, kita lihat juga pada waktu panglima ini, Naaman ini datang ke tempatnya Elisa, ke rumahnya Elisa. Yang keluar bukan Elisa. Elisa menyuruh bujangnya keluar, memberitahukan kepada Naaman supaya Naaman masuk ke sungai Yordan 7 kali mandi di sungai Yordan. Ayat 10 demikian bunyinya. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar. Naaman marah sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia, Elisa, keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, menggerakkan tangannya di atas penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Naaman punya pemikiran sendiri. Dia punya pendapat sendiri. Dia datang ingin sembuh tetapi tidak dengan kerendahan hati. Menurut saudara ini kerendahan hati atau bukan? Dia minta tolong, minta kesembuhan, tetapi dia mau mendikte orang lain. Bukan itu yang harus terjadi. Seharusnya kalau kita datang minta tolong, seharusnya kita datang dengan pasrah. Oke, saya minta tolong, membiarkan orang yang kita minta tolong itu melakukan sesuatu buat kita. Betul tidak? Ya kan? Bukan sebaliknya. Bukan kita datang nolong, tetapi kita bilang, "Oke, tolong saya ya, tapi caranya begini, begini, begini."
Betul nggak? Ini di luar sadar daripada Naaman. Dan ini saudara lihat, ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau Tuhan menolong menurut cara kita, bukan menurut caranya Tuhan. Ya, kita seringkali, Tuhan, aku mau supaya masalah ini selesai, tapi begini ya hasilnya ya Tuhan ya. Seolah-olah kita paling tahu hasilnya itu yang terbaik bagi kita. Tetapi kita nggak mampu melakukannya. Kita minta Tuhan yang tolong. Saudara, kita nggak sadar. Kita nggak punya kerendahan hati. Seharusnya yang terjadi pada waktu kita datang minta tolong sama Tuhan adalah, ya terserah Tuhan. Terserah Tuhan, Tuhan mau pakai cara apa, mau bagaimana, itu urusan Tuhan, betul nggak? Yang penting adalah selesai persoalannya. Nah saudara, kita lihat reaksi daripada Naaman. Karena ketidakrendahan hati, akibatnya dia mau pulang. Dia mau pergi, dia marah-marah. Bahkan dia katakan, sungai di negeriku tuh jauh lebih bersih daripada sungai Yordan. Buat apa aku datang jauh-jauh ke sini hanya untuk masuk ke sungai yang kotor? Lebih baik aku mandi di sungai di negeriku sendiri. Dia berpikir seperti itu. Tetapi puji Tuhan ya, saudara lihat kasih Tuhan begitu luar biasa. Ya, kasih Tuhan atas manusia begitu luar biasa. Walaupun Naaman sudah sombong, tidak ada kerendahan hati, tetapi Tuhan tetap menyertai. Di ayat 13 dikatakan demikian, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang lebih sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Permintaan yang sangat mudah. Ya, hanya disuruh masuk ke sungai 7 kali, maka akan sembuh. Wah, saudara, sebenarnya gampang atau susah? Kalau itu juga yang diberitahukan kepada kita, cuma masuk ke air 7 kali, kemudian akan terjadi sembuh total. Permintaannya apa? Gampang sekali. Tetapi yang ada di pikiran Naaman dibilang apa? Dia bukan memikirkan yang gampang. Kembali tadi saya katakan, seringkali pikiran kita jauh lebih rumit daripada apa yang Tuhan sanggup kerjakan. Naaman berpikir, Elisa akan keluar kemudian gerak-gerakin tangan, melakukan sesuatu atas penyakitnya, mungkin diusap-usap atau ditengking-tengking, ya, atau melakukan sesuatu supaya penyakit itu keluar. Pikiran dia seperti itu. Kembali, kita nggak tahu cara Tuhan. Dia berpikir seperti itu caranya manusianya. Menurut dia nggak masuk di akal. Cuma masuk dalam air yang kotor, sungai yang kotor 7 kali akan sembuh. Nggak masuk di akal. Sehingga dia tidak mau melakukannya itu. Nah saudara, ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering menghadapi sesuatu kemudian ada nasihat. Ya, ada nasihat dari teman, ada nasihat dari sesuatu yang meminta dengan mudah kita lakukan, kita nggak mau. Kita mau yang lebih sulit, kita mau yang lebih susah. Padahal bukan berarti yang mudah itu tidak ada mujizat, tidak ada kuasa. Lihat cara kerja Tuhan kita, dahsyat luar biasa. Kita nggak tahu cara pekerjaan Tuhan itu. Nah saudara, apa yang terjadi? Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan Nabi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, menjadi tahir. Nah, di sini saudara dikatakan kembali pulih seperti anak, artinya saudara bukan cuma sembuh. Kalau saudara pernah ketemu orang sakit kusta, saudara akan melihat ada bagian-bagian tubuhnya sudah hilang, betul nggak? Entah hidungnya udah hilang, entah telinganya hilang, entah jarinya salah satu sudah hilang atau 2. Ada yang kurang karena sakit kusta. Dan di sini dikatakan, ya, bukan saja cuma sembuh, tetapi dikatakan tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Artinya apa? Utuh.
sempurna. Mungkin yang tadinya Naaman hidungnya udah nggak ada, kembali sekarang ada hidung yang mancung, yang pesek udah mancung. Ya, yang tadinya jarinya cuma tinggal 3, sekarang kembali jadi 5. Kembali tahir, utuh kembali. Kenapa? Karena Tuhan bekerja tidak pernah setengah-setengah. Nah, saudara lihat, seandainya Naaman masih ngotot, dia tidak mau punya kerendahan hati, dia tidak mau mendengar apa yang diberitahukan oleh pegawai-pegawainya, dan dia tetap marah dan dia pergi, apakah dia akan sembuh? Dia tidak akan mengalaminya. Tetapi pada waktu setelah ditegur, ada kerendahan hati, dan dia mau masuk membenamkan dirinya 7 kali, dan dia menerima mujizat itu. Betapa dahsyatnya orang yang mau merendahkan hati. Bagaimana orang-orang yang merendahkan hati diberkati Tuhan. Saudara, kalau punya kerendahan hati itu, maka saudara akan lihat, oh, hidup ini begitu indah. Ya, hidup ini begitu indah, saudara. Segala sesuatu terjadi ada waktunya. Segala sesuatu terjadi indah tepat pada waktunya. Kenapa? Karena kita nggak pernah akan menyesali apapun. Kita tidak akan menganggap segala sesuatu itu ada kegagalan atau keberhasilan. Kita kan nggak anggap itu sebagai sesuatu atas usaha kita. Tetapi kita dengan kerendahan hati itu, kita akan menganggap itu semua karena anugerah pemberian Tuhan. Karena kasih karunia yang Tuhan sudah berikan buat kita. Saudara akan lihat, kalau kita bisa mencapai satu titik, ya, saudara lihat tadi cerita tadi tentang Naaman, apa akibatnya kalau kita tidak belajar merendahkan hati. Saudara, kita ini gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Tetapi kita semua berhasil, kita bisa begini karena kita punya Bapa yang mengasihi kita. Karena Bapa di sana yang memberkati kita, yang memungkinkan segala sesuatu terjadi atas kita. Kita bersyukur, berterima kasih. Kalau sampai saat ini, keadaan sekarang ini kita dipakai oleh Tuhan. Oh, puji Tuhan, bersyukurlah atas kasih karunia yang telah Tuhan berikan buat kita. Yang telah diselesaikan Yesus di kayu salib untuk saudara dan saya. Belajar mulai sekarang menanggapi apapun dengan kerendahan hati. Dan dalam menyelesaikan apapun, kita mengikut sertakan Tuhan Yesus bersama kita untuk menyelesaikannya. Dan kita akan melihat hasilnya pasti akan the best, yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Saudara mau? Baik, mari saya mau ngajak kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini saya mendengar kebenaran daripada firman-Mu yang mengingatkan kembali kepada kami, Tuhan, bahwa kami ini tidak ada apa-apanya. Kami ini secara pribadi tidak ada apa-apanya. Kami diberkati, kami mengalami ini semua, dan kami sampai saat ini seperti ini karena anugerah, karena kasih karunia yang Kau berikan buat kami. Ajar kami untuk melihatnya dengan kerendahan hati. Keberhasilan yang kami peroleh itu karena anugerah-Mu, Tuhan. Biar kami tidak menjadi sombong. Kami boleh belajar, Tuhan, bersyukur, berterima kasih buat semuanya ini. Sehingga kami dapat bisa menggunakan setiap berkat yang Kau berikan buat kami untuk menjadi saluran berkat untuk orang lain, sehingga Engkau dipermuliakan. Melalui apa yang kami dapat ini, kami boleh menunjukkan kepada orang lain, Tuhan, penyertaan-Mu yang luar biasa. Bukan membuat orang mencibir, bukan membuat orang mengatakan sombong banget, tetapi orang melihat kepada kehidupan kita. Oh, ternyata dia sudah diberkati, tapi dia punya kerendahan hati yang luar biasa. Sehingga saudara dan saya bisa menjadi terang dan garam di mana kita berada. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat anugerah besar ini. Mampukan kami. Di dalam nama Yesus, berikan kami hati yang tunduk. Hati yang melihat kebesaran-Mu, hati yang melihat kebaikan-Mu, hati yang melihat segala sesuatu itu dari Engkau, Tuhan. Sehingga yang keluar dari mulut kami adalah senantiasa ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat segalanya, buat apa yang kami peroleh, buat usaha, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, apapun
yang sudah kau berikan buat kami. Kami berterima kasih Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan tambah-tambahkan lebih lagi untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, mari kita yang sudah diberkati, kita katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, kalau masih ada pertanyaan, mari jangan segan-segan hubungi saya melalui SMS dan email di bawah ini. Terima kasih. Saudara sudah mengikuti bersama saya, Jimmy Suhadi, dalam acara Berjalan dalam Kasih Karunia Tuhan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.